Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa litan di sistem demokrasi. Selamat malam para netizen dan netiza. Kita kembali lagi ketemu di channel Babat Bahasa Basi Demokrasi. Malam ini tetap kita ditemani teman ngobrol Bapak Aminuddin Syuhada sama Bapak Arifud. Selamat malam. Ya, semoga tetap kedinginan. Barusan hujan deras. Malam ini kita akan membahas tema atau kita ngobrol dengan tema fenomena purbaya, gula-gula berbahaya. Tema obrolan malam ini dikutip dari https www.cnbcindonesia.com. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menaikkan pajak ataupun cukai pada tahun depan. Alih-alih menaikkan, Purbaya justru berencana akan memangkas PPN. Hal ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang dinilai lesu. Pajak dan cukai memang selalu menjadi instrumen fiskal yang kerap membebani masyarakat, terutama ketika ekonomi sedang tidak baik. Namun, harus dipahami bahwa pajak tidak selalu menekankan masyarakat. Pajak adalah instrumen yang ampuh dalam mendorong pembangunan dan pemerataan ekonomi. Semenjak dilantik menggantikan Sri Mulyani, tiba-tiba Purbaya mengorbit kencang dengan gaya yang koboi. Dia menggebrak sana-sini dengan langkah berani semacam penunggang rodeo yang sigap. Sontak jadi media darling. Sekaligus pujaan baru emak-emak di medsos. Saat kontra dengan para pengkritiknya, Purbaya pun pede bilang ini perintah presiden. Kemudian Purbaya pun menjadi epicentrum baru di atas papan catur politik rezim Prabowo. Ini sangat sangat Bapak Purbaya ini sangat unik ya. Dilihat dari sejarah atau riwayat pendidikannya, dia itu sarjana elektronik, sarjana elektronik ITB. Elektrik ya? Teknik elektronik ya? Iya, teknik elektronik ITB. Insinyur berarti ya? Insinyur. Sama dengan titik-titik. Nah, itu dulu insinyur, tapi beliau melanjutkan jenjang pendidikannya dan mendapat gelar MSc dan PhD di Universitas Purdue Amerika. Untuk ekonomi ya? Bidang ekonomi. Nah, ini gelar beliau ini didapat dari Amerika. Nah, sebelumnya tadi itu disebut koboi dan rodeo. Amerika itu kan gudangnya koboi dan rodeo ya. Ya, cuma ada di sana. Nah, ya betul, gudangnya koboi dan rodeo. Maka seharusnya seorang insinyur elektronik itu mampu memastikan energi mengalir dengan stabil ke seluruh jaringan. Ekonomi memastikan uang dan kebijakan mengalir dengan stabil ke seluruh sendi ekonomi. Nah, ini tentang koboi ya, koboi. Karena Amerika itu pusatnya koboi. Jadi seorang koboi itu tidak hanya, atau capaian koboi itu tidak hanya pada bagaimana dia menarik kekang kuda atau jitu menembak atau menunggangi kuda liar atau banteng liar, rodeo itu. Namun seorang koboi sejati itu harus mampu menaklukkan kekacauan tanpa kehilangan kendali diri. Betul. Harusnya itu. Nah, itu filosofisnya. Iya. Maka ini obrolan kita awali. Kita awali dengan pertanyaan. Sebelum nanti ke muaranya, yaitu Bapak Amin Syuhada. Saya ingin melontarkan pertanyaan ke Pak Arifud. Ini saya beropini Pak Arifud sebelumnya. Bayangan saya seorang awam itu ya,
seorang insinyur lulusan elektro itu, terus hubungannya ke ekonomi, gelar MSc dan PhD. Nah, bayangan saya itu apakah dia itu ingin membangun toko elektronik? Bayangan saya itu supaya tokonya itu stabil, gitu, sukses dan sebagainya gitu. Nah, namun kaitannya dengan tema ini, pertanyaannya adalah benarkah aura tokonya itu mampu menunggangi badai ekonomi, dan ataukah ia hanya akan jatuh dari pelana seperti para rodeo yang tidak mampu mengendalikan diri itu ya, seperti yang lain sebelum dia. Menurut Pak Rifut ini gimana nih Pak Rifut? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat dari riwayat beliau, saya nggak tahu ya alasan beliau ketika mengambil MSc-nya itu. Ya. Saya nggak tahu, karena awalnya dari elektro, terus ke itu ke MSc. Iya. Apakah PhD. PhD ya? Iya. Iya. Apa itu juga hal sama juga yang dilakukan oleh Dr. Tirta ya? Dokter juga seperti itu, karena beliau awalnya dokter, terus dia mengambil kalau nggak salah MSc juga, tapi di ITB ya, ekonomi. Iya. Apakah juga seperti itu? Tapi yang jelas gini, kalau melihat beliau hari ini dengan gaya koboynya kan dia ceplos-ceplos kemana ini, dan banyak yang tersakiti ya, terutama orang-orang yang merasa ini anggota DPR, juga dari menteri-menteri yang lain, itu pasti juga akan sangat tersinggung. Karena apa? Dapurnya itu sudah mulai diobok-obok oleh kenyamanannya diobok. Iya, karena pas selama ini kan mereka nyaman-nyaman saja ketika minta uang ke Menteri Keuangan, sudah, pokoknya sudah dianggarkan, selesai. Jadi selama ini kan yang kita ketahui, yang namanya Menteri Keuangan ya hanya apa yang sudah dianggarkan, sudah selesai, tidak ada proses yang lebih lanjut. Maksudnya itu dan ini ya, maksudnya dia itu juga melakukan apa yang dilakukan Purbaya hari ini ya. Nah, ini yang terjadi kan, mereka tuh akhirnya terlalu nyaman ketika sudah ada uang. Ya sudah, tinggi opo wae ya terserah saya gitu. Makanya banyak kasus di beberapa ini ya, di beberapa yang memakai anggaran itu banyak kasus uang endon. Itu kan gara-gara ya, berarti tidak bermasalah, tidak efisien, tidak kreatifnya institusi itu, baik itu dari kementerian ataupun dari wilayah-wilayah yang ya sudah kayak kegubernuran. Berarti kan memang nggak kreatif, dia tidak bisa istilahnya apa, lepas duit, belanja duit sing DKI gitu. Ya mereka lebih senang dia caranya duit ini berkembang, duit ini nggak yang menyampung misalnya. Ya itu memang ini ya, kalau masalah itu kan memang resiko undang-undang juga, karena undang-undangnya salah satunya kan mengatakan uang yang sudah dianggarkan itu nggak boleh habis. Ini harus digunakan jika sewaktu-waktu ada hal yang emergensi. Tapi ya lagi-lagi ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Bagaimana caranya uang ini biar bisa berkembang, akhirnya masuk ke deposito. Dan terjadi di BI. Tapi memang kalau melihat dari ini ya, dari sisi ekonomi, memang selama ini penganggaran di Indonesia terutama ya, ini kan model penganggarannya bukan ini ya. Jadi per tahun mereka pakai sistem anggaran. Jadi pagunya berapa nanti dikasih. Tapi tahun berikutnya sudah apa yang ada hari itu, kalau memang sudah habis ya sudah nggak bisa minta lagi. Itu repotnya di situ. Akhirnya banyak
ya kita tahu sendiri kalau sudah akhir-akhir kayak gini ya, bulan ini, jadi pasti banyak pembangunan yang mendadak. Iya. Di akhir tahun. Abul-abul anggaran ya. Nah ini juga kesempatan bagi Purbaya, terutama ke ini ya, ke departemen-departemen yang memang departemen ini tidak menyinggung, misalnya tidak berat ya menurut dia. Tapi yang berat itu saya kira Purbaya nggak akan berani juga, semisal ke kayak Kementerian Pertahanan, nah, atau ke kepolisian semisal, kita susah juga. Karena dua hal itu kan ya kita sudah tahu kayak penganggaran tentang masalah ini. Kayak di ini ya, kayak di pertahanan, apa hubungannya Kementerian Pertahanan dengan ketahanan pangan? Itu kan berarti menafikan Kementerian Pertanian, gitu. Kalau nggak diserahkan ke mereka saja, ya mereka lebih apa ya, sudah mungkin lebih profesional di bidang itu. Dan ini juga di kepolisian kan juga seperti itu. Takutnya dengan uang yang sekian triliun itu kan hanya digunakan untuk hal-hal yang ya memang nggak ada gunanya, hanya tum-tum saja. Makanya yang datang Purbaya hari ini kan, ya ini ya, kalau kita lihat masyarakat di luar yang ketahui kan, ini cepat cak. Harus ada kementerian waktu wes singgung. Kementerian ini kok seperti ini masalah keuangannya. Ketika ditanya balik, ya mereka kan ngambil uangnya dari saya. Kalau itu tidak dari saya, ya saya nggak akan ngurusi kan. Yang jawaban Purbaya kan selalu seperti itu. Kementerian yang lain akhirnya ya, yang dengan lihat hari ini ya, sudah banyak kementerian yang sudah mulai banyak tersinggung ketika ada rapat juga Purbaya seperti diasingkan. Bahkan hari ini banyak anggota DPR juga yang secara langsung gitu ya, agar Purbaya tidak ngomong ya, saya ngomong jangan di depan publik. Atau mungkin ya seorang seperti yang jenengan bilang itu, Purbaya itu sering menyinggung atau sering menyindir, atau seorang sarjana elektro itu memetakan, tahu itu tegangan tinggi, ini tegangan lemah, ini mungkin atau bisa seperti itu. Tahu siapa yang harus disetop. Tahu siapa yang nggak dialiri dan sebagainya itu. Mungkin saja. Kalau kita ngomong kemungkinan ya kemungkinannya iya, tapi kalau kembali lagi susah tadi ini dihubungkan dengan masalah kayak elektro tadi ya. Kan sebenarnya terjadi banyak loss gitu loh. Listrik itu kalau banyak loss kerugiannya banyak, Pak. Betul. Kayak ini ya, di rumah tiap bulan misal harus bayar sekian ratus ribu, 200 ribu. Ternyata banyak lossnya di mana? Lossnya yang seringkali loss kalau di rumah itu dia itu jaringan yang ngawur. Maksud jaringan yang ngawur apa? Dia nambah jaringan dewi. Nah, itu akhirnya banyak terjadi reko. Akhirnya wis ditoto api-api jaringan dewi. Itu pasti nanti banyak loss di situ. Betul. Atau ditempel ke tanggane. Nah, ya itu. Kadang-kadang kita nggak sadar ya selama ini kenapa toh di rumah itu kok bayarnya sing awalnya sama ini kok susah ini. Pasti banyak loss ya entah itu instalasinya atau mungkin ya cara kita selama ini memakai listrik juga nggak benar. Itu kalau kita ngelihat dari sisi elektro ya. Terus ngomong-ngomong rumah itu juga simbolik dari sebuah negara ya. Negara itu kan bagikan rumah gitu loh. Jadi aliran-alirannya itu ora bener. Ya seperti yang jenengan bilang itu akan loss gitu. Nah ini ada kita gilirannya ke Bapak Aminuddin Syuhada. Ini pertanyaannya sama ini Pak Amin. Saya ulang. Benarkah sosok Aura Koboi Purbaya ini akan menjadi kunci solusi problem ekonomi negeri ini, atau jangan-jangan
justru menjadi pecundang seperti pendahulunya. Ya, tapi kita disclaimer dulu ya Pak Ya. ya, pemirsa netizen. Jadi kita tidak membincangkan Purbaya as a person. Ya, betul. Tapi betul. Purbaya as a Minister, menteri. menteri, Ya, pejabat publik gitu. yang memang harus dilihat, Ya. dinilai secara kritis ya, supaya siapapun pejabat publik itu termasuk Mr. Purbaya ini, Mr. Koboi ini bisa menjalankan fungsinya secara patut ya, secara tepat ya, sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Ya. Dalam ini dia Menteri Keuangan ya. Betul. Berarti ya dia sering mengatakan diri adalah bendahara negara. Bendahara. Ya, yang ngatur keluar masuknya duit gitu. Dan publik memang cukup tersihir ya dengan gayanya yang lugas, ceplas-ceplos ya, mungkin cenderung selengean gitu ya, agak-agak anti mainstream, tidak seperti pejabat yang sok piyayi gitu ya. Ada kan pejabat itu yang awalnya kere, terus karena dia punya jasa kepada misalkan mantan presiden tertentu, lalu dia diangkat jadi staf atau diangkat jadi staf ahli atau wakil menteri atau mungkin komisaris, itu kaget ya. Awalnya berlagak kiri terus berlagak borju, akhirnya norak. Itu ada kan pejabat banyak loh seperti itu ya. Tapi Mr. Purbaya ini enggak, jadi dia seperti mendobrak apa yang selama ini menjadi persepsi publik bahwa pejabat itu jaim. Ya mungkin karena koridornya ini adalah Kementerian Keuangan, itu kan memang sangat berbeda stylenya dengan Sri Mulyani gitu ya. Dan yang mungkin paling mendapat expose dari publik itu adalah keberanian dalam tanda kutip dipandang sangat berani dalam menyampaikan hal-hal yang bahkan sifatnya teknis kepada publik ya, termasuk yang terakhir tentang cukai ya, yang biaya cukai kemarin ya, tentang impor ilegal itu ya, terus sebelumnya tentang polemik impor BBM ya dari SPBU swasta yang sampai hari ini belum selesai sengketanya dengan Bahlil ya. Kemudian terkait dengan kemarin dia menyoroti banyaknya uang dari Pemda 1 maupun Pemda 2 ya, ke gubernur tingkat provinsi maupun kota kabupaten yang mengendap di bank, dari itu dia dapat datanya dari BI ya, sekian triliun itu ya, dan itu kemudian diprotes bareng-bareng ya, banyak ya, termasuk Deddy Mulyadi, termasuk Bobi Nasution, termasuk Mualem ya, ini Muzakir Manaf Gubernur Aceh itu ya, yang tidak menginginkan satu ramai, mereka kepala daerah ini kan rame-rame karena mereka dipotong tuh untuk tahun 2026 itu kan transfer ke daerahnya kan dipotong itu, dipotong signifikan ya kan. Terus setelah itu digoreng sama Purbaya itu terkait dengan banyaknya dana yang nganggur, yang mengendap. Padahal ini sudah hampir selesai masa anggaran, tapi kok masih banyak uang yang nganggur ya, yang harusnya itu kan menurut Purbaya sudah dibelanjakan untuk kepentingan publik ya kan, dan sehingga muncul dengan langkah-langkah yang terkesan sangat berani itu, muncul sebuah euforia di tengah publik. Wah, ini kayaknya akan menjadi solusi dari kemacetan ekonomi selama ini gitu ya. Dan seolah-olah hari ini Purbaya itu menjadi tangan kanan Prabowo untuk menyelesaikan hal-hal yang mungkin memang menjadi batu sandungan, termasuk terkait dengan kemarin MBG, termasuk dengan kereta api cepat itu ya, dan seterusnya. Jadi seolah-olah hampir semua urusan itu muaranya ke Purbaya hari ini itu ya. Jadi makanya dia sudah menjadi media darling. Wartawan itu senang kalau nanya ke dia itu, dia itu kalau ditanya apa aja jawab, dan jawabnya itu lugas gitu, nggak terlalu jaim gitu. Ya bahkan sempat kemarin itu ada video yang viral itu dia pengawalnya itu sudah
sudah menyuruh wartawan untuk tidak bertanya, sama dia malah urusan nggak usah di stop, lanjut aja gitu ya. Jadi ini yang kemudian dia menjadi media darling ya kan. Hari-hari ini nggak ada TV atau sosial media kita tanpa wajah Purbaya. Dan di kalangan masyarakat bawah, grassroots, ya ini sebuah harapan bagi mereka, sebuah harapan akan ada breakthrough, ada terobosan untuk menciptakan ekonomi yang lebih bagus dibandingkan periode sebelumnya. Nah itu yang kemudian seolah-olah makanya kita pakai judul tadi, Purbaya itu menjadi gula-gula. Semua orang kan suka permen ya, manis gitu ya, kena tombol ngantuk, kena tombol jagongan dan seterusnya. Tapi publik juga harus, ya kita ngobrolkan di sini itu supaya kita juga bisa berbagi dengan masyarakat ya, dengan publik, dengan netizen bahwa kita jangan sampai tersilap terkait dengan problem utamanya. Ya kalau bisa dianalogikan itu Purbaya dibandingkan misalnya Sri Mulyani ya, atau mungkin pejabat Kementerian Keuangan sebelumnya, itu sebenarnya kan hanya kayak kita itu kalau kuliah ada satu mata kuliah tertentu, atau nggak usah kuliah lah, nggak semua orang kuliah ya, kita sekolah dulu matematika itu kan udah pelajarannya sulit terus kemudian ketemu guru yang sulit yang killer gitu ya, biasanya jelasnya wangel ya, dia yang jelaskan aja bingung, apalagi yang dijelaskan ya tambah bingung muridnya. Terus kayak soal ulangan itu wangel, ujian itu susah ya, sehingga dia disebut dengan guru killer. Sudahlah mata pelajarannya itu mata pelajaran yang nyusahin, gurunya lebih nyusahin. Kemudian tiba-tiba matematika itu ganti guru, diajar oleh guru yang lebih sophisticated, lebih canggih dalam menjelaskan, sehingga dia bisa menjelaskan rumus-rumus itu dengan mudah dicerna oleh murid. Apalagi dia sabar, nggak gampang nyeneni, nggak gampang nyetrap, gitu. Dan kalau ngasih PR itu PR-nya mungkin relatif gampang, ya. Jadi akhirnya guru ini menjadi idola kan bagi murid-murid. Nah, padahal matematikanya kan masih sama, mata pelajarannya sama, sekolahnya sama, kelasnya sama, cuman beda guru. Nah hari ini kan juga sama. Problem ekonominya kan antara Sri Mulyani dengan Purbaya, kalau kita paling dekat kan Sri Mulyani ya. Itu kan sama kan. Problemnya kan masih sama. Kelasnya juga masih sama kan. Kelasnya kan kabinet Prabowo. Iya, betul. Ya kan? Atau kabinet era Jokowi yang juga merupakan diwariskan ke Prabowo kan, problem ekonominya kayak bus, kayak masalah biaya cukai kemarin, terus masih itu semuanya kan terjadi sejak di era Jokowi, kemudian diwariskan pada eranya Prabowo, dan itu tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh Sri Mulyani. Pendekatannya menimbulkan riak di tengah publik, sampai demo besar-besaran, sampai rumahnya dijarah kemarin itu saking pegel sama Sri Mulyani. Terus diganti dengan orang yang tadi, yang guru yang lebih fleksibel, lebih lugas, lebih ceplas-ceplos, mau hangout dengan muridnya, tidak terlalu jaim gitu kan, dan dia ngomongnya bisa mudah dicerna. Jadi tersilapkan oleh permukaan itu, tapi masyarakat lupa bahwa problemnya itu sama. Problem kita hari ini ya, kita mengutip banyak kritik ya dari para ekonomis ya, para ahli ekonomi yang karena mereka tahu betul ekonomi. Teorinya ngerti, terus problem ekonomi hari ini negara ini juga mereka ngerti, mereka tidak mudah tertipu atau terpana dengan langkah-langkah rodeonya si Purbaya ini. Mereka masih mengkritik atau memberikan challenge kepada Purbaya, apakah Purbaya akan bisa membuat pertumbuhan ekonomi itu benar-benar tinggi kalau kemudian semua indikator hari ini seperti tingkat investasi yang rendah, seperti indikator banyaknya PHK, terus serapan pajak yang rendah, terus kemudian beban hutang yang semakin besar, bunga yang semakin besar, di tengah kemudian strategi politik Prabowo yang demi memuaskan janji politiknya pada saat kampanye itu ya, dia membuat program-program yang sebenarnya belum layak untuk direalisasikan karena negara sudah nggak punya duit. Program-program yang giant itu ya, dia bikin MBG dengan target ratusan triliun anggaran yang akan disedot ya, kemudian dia tetap melanjutkan proyek IKN, kemudian dia tetap
itu melanjutkan kereta api nanti cepat dari Jakarta Surabaya, terus membangun Giant Wall di sepanjang pantai utara Jawa dan sebagainya, yang semuanya itu sangat-sangat membutuhkan biaya besar, padahal kondisi real ekonomi hari ini negara itu lagi fiskalnya lagi sempit, lagi sulit gitu loh. Itu deh, mengandalkan pajak tapi pajaknya rendah serapannya. Ya, mengandalkan investasi tapi sulit mengundang investasi masuk, bahkan investasi yang sudah ada keluar. Ya, jadi tidak mampu mengerem Prabowo untuk kemudian lebih selektif dalam menjalankan program ekonominya, seperti misalkan MBG. Harusnya kalau Purba itu mengerti betul potensi fiskal yang belum terlalu kuat, ya harusnya Purbaya kalau dia memang benar-benar tangan kanan Prabowo dan bisa dipercaya Prabowo, dia harusnya bisa memberikan pandangan yang lebih komprehensif, lebih berimbang dan lebih objektif terkait dengan pelaksanaan MBG, terkait dengan melanjutkan IKN, terkait dengan bagaimana membuat WUS ini kemudian tidak menjadi beban fiskal negara dan sebagainya. Tapi itu kan tidak atau belum terjadi, sehingga ini menjadi sebuah sorotan bagi para ekonomis. Ya sebenarnya Prabowo tidak ada bedanya dengan Sri Mulyani gitu. Nah itu kalau fakta-fakta yang mau kita ungkap ya terkait dengan fakta Purbayanya sendiri sebagai Menteri Keuangan yang baru dengan langkah-langkah strateginya dan problem ekonomi yang sebenarnya. Sehingga kalau kemudian hari ini semua sepak terjang Purba itu menghasilkan euforia, ya maka kita warning pada Purbaya sendiri sebagai pejabat publik, pada rezim Prabowo secara keseluruhan dan kepada publik bahwa jangan pernah lengah dari problem utamanya, gitu. Jadi kalau misalkan kita berpikir lebih objektif sedikit saja, kan ya memang seharusnya kan hari ini kan Bapak itu pejabat yang agak beda gitu ya. Tapi kan seharusnya pejabat itu memang harus begitu, harus transparan pada media, karena media itu bagian dari jendela publik ya terkait dengan kebijakan pemerintah. Dia itu memang harus profesional sesuai dengan fungsi jabatannya. Kemudian dia juga harus bisa menjadikan dirinya sebagai public servant, pelayan masyarakat gitu loh, yang ramah, yang mampu memberikan harapan, tapi bukan harapan kosong ya, tapi harapan yang memang dibangun berbasis pada kinerja gitu. Itu memang harusnya begitu. Nah kalau hari ini ada Purba yang begitu lalu menjadi seolah-olah wow, berarti kan yang lain, pejabat yang lain atau pejabat sebelumnya itu kan tidak perform Pak, gitu loh. Cara produk gagal gitu ya, tidak memenuhi kualitas yang seharusnya. Sehingga ketika misalkan ya saya bilangnya gini, ketika ada satu keranjang apel, di mana apel yang lainnya busuk, lalu ada apel satu apel yang sebenarnya juga busuk Pak, tapi busuknya nggak terlalu parah itu. Maka dia akan dikatakan, oh ini yang bagus, ini yang saya pilih. Jadi memilih yang buruk dari sekeranjang apel yang lainnya itu lebih buruk gitu ya. Jadi kenapa saya katakan analogi begitu ya, karena memang problem utamanya kan bukan di Purbayanya sebagai pejabat publik Menteri Keuangan, juga bukan pada rezim Prabowo-nya secara keseluruhan ya, juga bukan pada problematika di dunia industri, di kalangan pengusaha investor dan di kalangan UKM masyarakat gitu ya. Kan problem utamanya bukan di situ, problem utamanya kan di sistemnya. Jadi kalau kita mau ada sekeranjang apel busuk, lalu kemudian kita mencari-cari apel yang nggak terlalu busuk, ya tetap aja dapatnya apel busuk. Cuman busuknya nggak terlalu kan gitu. Harusnya kan paradigmanya kita rubah. Harusnya ekonomi ini publik sadar, bukan masalah hanya pejabatnya, menterinya, presidennya, tapi sistem ekonominya seperti apa. Nah hari ini kan sudah sering kita bahas di forum kita ya, bahwa hari ini kan keranjang ekonomi yang busuk. Kenapa busuk? Di situ kan banyak ulet, namanya riba, namanya perjudian. Perjudian berarti kita bilang pasar non real ya, pasar modal dengan segala derivatnya itu. Itu kan pajak, sistem pajak, sistem perpajakan, sistem cukai ya.
kemudian sistem marketnya yang liberal, ya, kapitalisme yang liberal gitu ya, yang kemudian membuat perusahaan besar itu adu banteng dengan perusahaan kecil gitu ya, yang membuat pemerintah itu tidak punya kuasa untuk membuat apa market itu menjadi fair gitu ya. Kan kalau pasar biasa diserahkan pasar kan Pak ya, tarung-tarung siapa yang menang dia yang akan menguasai pasar kan begitu, siapa yang lebih kuat dia akan menguasai pasar, dan itu yang terbukti selama ini kan menghancurkan ekonomi kita sejak kita merdeka gitu loh. Jadi nggak pernah memberikan kesejahteraan yang real kepada masyarakat itu sejak kita merdeka loh ya. Jadi problemnya di keranjangnya itu Pak, keranjang sistem ekonomi kapitalisme ya. Gitu. Kenapa? Di keranjang sistem kapitalisme ini tidak ada yang namanya fase prapasar Pak. Ya coba kita bandingkan ya pemirsa dengan konsep ekonomi Islam, biar kita punya pemahaman yang jernih ya, bahwa sesakti apapun purbaya itu dia tetaplah bagian dari apel busuk di dalam keranjang apel busuk tadi itu. Jadi dalam ekonomi Islam itu ada yang namanya prapasar, ada yang namanya pasar, dan ada namanya pasca pasar, Pak. Ya. Nah, ini yang menjadi keunikan sekaligus keunggulan ya sistem ekonomi Islam dibandingkan sistem ekonomi kapitalisme ataupun sosialisme. Dalam sistem ekonomi Islam itu ada tahapan prapasar. Di tahapan prapasar inilah kemudian dipisahkan kepemilikan, Pak. Jadi ada milik publik, milik bersama, milik umat ya. Kepemilikan umum ya seperti sumber daya alam yang melimpah ya, seperti tadi sudah kita jelaskan ya di beberapa forum berikutnya, itu sebelumnya itu misalkan energi, hutan, laut, dan udara. Hari ini udara kan itu kan frekuensi yang di udara semua itu ya, internet kan di udara semua itu ya, itu milik publik, dan itu Islam melarang kepemilikan umum ini masuk ke pasar. Tidak boleh, kepemilikan umum ini milik publik dan tidak boleh diperdagangkan di pasar oleh individu. Ya, jadi di Islam itu diatur untuk milik publik itu tidak boleh masuk market, nggak boleh masuk pasar. Itu harus dikelola negara. Ya, negara harus berusaha sekeras dan sekreatif mungkin, cerdas mungkin untuk mengelola sumber daya yang Allah titipkan di negeri ini, untuk kemudian itu nanti hasilnya dikembalikan kepada publik dalam bentuk layanan sosial, gitu kan, yang gratis harusnya atau layak dan terjangkau. Nah, baru kemudian untuk yang untuk diperdagangkan di pasar itu apa? Untuk dibikin pabriknya, udah diperdagangkan di pasar, tradisional pasar modern, kemudian untuk lalu lintas perdagangan itu adalah milik individu. Milik individu yang itu memang bebas. Allah itu kan membebaskan seorang untuk mengembangkan harta dan memiliki harta dan mengembangkan harta dan mempertukarkan kepemilikan harta kan. Itu yang boleh masuk ke pasar. Gitu. Makanya kalau ini tidak dilakukan, yang terjadi seperti hari ini. Barang tambang yang harusnya menjadi milik publik yang tidak boleh masuk ke pasar, kan hari ini masuk ke pasar. Nah, karena pengelolaan tambangnya demikian melimpah depositnya, itu butuh teknologi tinggi dan itu berbiaya tinggi, kosnya sangat tinggi. Sehingga kalau di situ yang bermain adalah individu atau private sector, misalnya swasta gitu ya, maka ya yang terjadi adalah yang punya modal paling besar yang akan bisa menguasai ini. Nah, ini kan sudah melanggar koridornya. Maka terjadi hari ini kan tambang, ada raja minyak, raja Khalid gitu kan. Luar biasa kan. Ada raja batu bara, ada raja sawit, ada raja itu kan. Padahal itu milik umat itu, enggak boleh dimiliki oleh swasta. Gitu. Nah, ini terjadi hari ini. Mengapa kemudian mereka itu bisa menguasai sektor tambang, sektor sumber daya ekstraktif yang memang butuh biaya besar untuk eksplorasi, untuk bisa sampai dijual itu kan ya, karena mereka dapat suplai modal dari bank, dari pasar modal. Jadi penyakitnya kan ngumpul di sini gara-gara apa? Gara-gara barang yang nggak boleh masuk ke pasar itu dimasukkan ke pasar, sehingga terjadi pertarungan tidak seimbang. Bunga pasar saham itu kan menggelembungkan harta itu pada satu pihak tertentu dan kering di pihak yang lain. Itu kan jadi ciri khas kapitalisme yang begitu. Ya begitu gelembung ini pecah, wah semua kena, gitu kan. Jadi perbankan
pasar modal itu yang membuat modal terkumpul pada orang-orang tertentu, pada pihak-pihak tertentu yang hanya segelintir, hanya 0, sekian persen dari jumlah umat manusia. Kalau di Indonesia itu hanya 5% dari 100% itu hanya 5% yang mampu menguasai sektor ekonomi. Ya, hanya beberapa gelintir orang saja yang kekayaan itu melebihi separuh orang Indonesia di kelompok ini dari siji gitu kan. Karena mereka bisa mengakses perbankan. Mereka bisa main-main di bursa saham. Jadi itulah kenapa Allah mengharamkan riba dan mengharamkan maisir, perjudian. Ya, sebenarnya kalau karena itu mungkin di formula kita akan bahas mengapa pasar saham itu menjadi sebuah perjudian. Dalam kategori atau konteks fikih Islam itu ya, ekonomi Islam itu maisir, perjudian. Itu nanti kita bahas. Tapi yang jelas fakta hari ini menunjukkan bahwa itu memang benar. Kalau Allah larang itu pasti mudorotnya itu luar biasa. Dan ini kita kan kue ekonomi kan tidak mampir ke kita, Pak. Uang ada tapi nggak terdistribusi ke kita. Ya kan? Uang itu yang beredar itu kan belasan ribu triliun toh, Pak. Uang yang beredar itu. Tapi kan nggak ada yang mampir ke kita itu. Yang mampirnya kan karena kesedot di perbankan, di pasar modal, itu hanya dimaju segelintir orang. Ekonomi timpang sekali, kesenjangan luar biasa. Nah, ini yang dicegah oleh Islam. Jadi sektor yang sebenarnya ini tidak boleh diperdagangkan akhirnya kacau kan hari ini. Nah, dan baru kemudian ada yang namanya pasca pasar di Islam. Jadi barang yang tadi nggak boleh masuk pasar itu menjadi domain negara mengelola, nanti kembali kepada publik ya dalam bentuk layanan sosial yang mendasar seperti sandang pangan papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan ya, sehingga publik itu kemudian yang masuk ke sektor market itu ya mereka bikin aneka macam industri boleh, kecuali industri berat atau industri yang terkait dengan pertahanan negara itu memang menjadi domain negara. Ya, jadi publik boleh bikin pabrik panci, boleh bikin pabrik jeber, pabrik ember, pabrik sepatu, sandal, pakaian, garment, itu boleh. Karena itu memang hak individu. Ya, dan kemudian mereka bisa bersaing dengan fair. Kenapa? Tidak ada perbankan, tidak ada pasar modal. Jadi benar-benar yang punya duit akan ketemu dengan orang yang benar-benar bisa kerja. Yang punya duit modal yang bisa kerja. Yang punya duit menggaji orang yang bisa kerja, sehingga kesejahteraan itu terdistribusi dengan adil, dengan fair, tidak timpang gitu. Hari ini ada perusahaan besar, ada perusahaan kecil. Kenapa? Perusahaan besar bisa menyedot uang di bank, bisa menyedot uang di pasar modal. Perusahaan kecil tidak bisa, tidak punya akses bank. UMKM tidak bisa, akses bank tidak ada. Susah. Apalagi pasar modal. Ya sudah mati aja lah. Pasti mati kalau melawan perusahaan besar itu. Ya kayak petinju kelas ringan ketemu petinju kelas berat, sekali pukul ambruk, Pak. Seperti itu. Apalagi kalau tinjunya nggak pakai aturan juga, wah repot, Pak. Ya jadi, nah ketika publik kemudian sudah bisa berusaha secara mandiri, dia mendapatkan kekayaan, bisa mengembangkan hartanya dengan fair tadi ya, dengan sistem syirkah, yang dengan mutu roboh atau musyarakah atau yang macam-macam itu, yang sesuai dengan syariat itu, lalu mereka tidak bingung terkait dengan sandang pangan papan, kesehatan, karena jamin negara kan. Kenapa negara bisa menjamin? Karena negara punya hasil dari pengelolaan tambang yang melimpah ruah ini yang memang Allah maksudkan dikasihkan ke kita untuk kita olah, kembalikan kepada rakyat gitu kan, seperti itu. Jadi yang masyarakat kan tenang, tidak bingung masalah sekolah, tidak bingung masalah beras, tidak bingung masalah sakit, karena sudah dijamin negara. Tapi di saat yang bersamaan mereka tidak bingung bayar pajak, karena kan Islam tidak ada pajak, tidak membolehkan pajak pada dasarnya. Kalau mau ekspor tidak perlu bingung cukai. Kalau mau berdagang antar negara, kecuali memang ada konteks tertentu yang memang negara wajib mengambil, jika misalnya itu kalau dalam konteks Islam itu dia berdagang dengan negara yang juga memperlakukan tarif gitu. Kalau negara yang menjadi tujuan ekspor itu tidak memperlakukan tarif ke kita, ya kita free sama-sama, tidak ada tarif kan lebih fair seperti itu. Nah setelah itu mereka bisa pada pasca pasar bisa membayar zakat. Dengan hasil usahanya, hasil pertaniannya, hasil perdagangannya, zakat malnya bisa kebayar tuh. Itu pasca tetesannya di situ. Bisa sedekah, bisa infak, bisa wakaf, kan tetesannya di situ. Jadi tiga aspek jalan semua, Pak. Itulah kesejahteraan ekonomi dalam konsep Islam secara global. Pertanyaannya kan kembali kepada pertanyaan Pak Wawa. Apakah Purbaya paham konsep seperti ini? Karena dia lulusan Purdue Amerika, cowboy ya, dia ngertinya ekonomi kapitalisme, ngertinya pasar bebas, ngertinya BI rate, suku bunga, ngertinya deposito, ngertinya SBN, ngertinya utang, ngertinya IMF, ngertinya World Bank, ngertinya semua konsep kapitalisme, yang hanya saja dalam
kosmetiknya Purbaya itu tampil cantik. Dalam gaya komunikasinya itu renyah, mudah dicerna. Tapi pada prakteknya nggak ada bedanya. Apa bedanya? Kalau saya sering menyebut masa SBY lebih enak daripada masa Jokowi misalkan ya. Apa bedanya SBY sama Jokowi? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya kan. Pak Pawal lebih kaya di masa SBY atau masa Jokowi? Dua-duanya. Dua-duanya nggak kaya maksudnya. Dua-duanya susah ya. Ya nggak ada bedanya. Pertumbuhan ekonominya juga segitu-segitu aja. Jadi nggak ada beda. Permasalahan juga segitu-segitu aja. Emangnya permasalahan yang hari ini sering diekspos oleh Purbaya itu terjadi hari ini kan itu terjadi kemarin-kemarin semua kan. Betul. Nggak ada bedanya juga. Toh nanti kalau misalkan eranya Prabowo dan Purbaya sebagai menteri ini berakhir ya mungkin untuk rezim berikutnya juga akan diungkit-ungkit gitu kan. Ya kenapa? Kita bicara sekeranjang apel busuk. Yang kemudian kita tiba-tiba itu terpana ketika ada satu apel nggak terlalu busuk. Padahal itu sebenarnya juga apel busuk. Harusnya kan kita itu terpana ketika ada seseorang yang kemudian mengambil apel busuk ini, lalu dia buang dan dia ganti dengan sekeranjang apel yang segar, yang organik, yang sehat, yang mau dipilih, fresh, yang mau dipilih dari sisi manapun apelnya segar semua. Harusnya kan itu kalau Purbaya mau jadi radikal breakthrough, menjadi penerobos yang radikal. Kalau sekarang dia nggak radikal, dia hanya mungkin sekedar agak ekstrim dalam hal publik komunikasinya, ya komunikasi publiknya agak ekstrim lah, agak anti mainstream gitu kan daripada pejabat pada umumnya. Tapi sebagai seorang pejabat publik Kementerian Keuangan yang menjalankan sistem ekonomi kapitalisme liberal yang pro market, pro pasar. Ya dia nggak ada bedanya dengan Sri Mulyani. Dan karena nggak ada bedanya dengan Sri Mulyani atau kementerian lain, kita bisa tebak ujungnya akan sama. Mereka akan jadi pecundang juga. Kenapa ya? Tadi keranjang apel busuk. Busuk semua. Ini kereta akan lewat ini Pak. Sudah akan disemprit ya? Iya sudah mau berangkat ini keretanya. Oke, sebelum kita tutup untuk closing statement Pak Arifud. Kalau dari saya ya hampir sama dengan yang dikatakan Pak Amin tadi. Jadi memang nggak ada bedanya antara beberapa menteri ya dari mungkin lebih jauh dari zamannya Pak Karno mungkin sampai hari ini Jadi ya nggak ada karena apa? Sistem yang dipakai masih sistem yang sama. Hari ini juga kalau saya melihat dari UKM yang ada, contoh kemarin ada contoh orang importer, dia sudah deal dengan impor karet. Dia sudah deal dengan Arab atau mana saya lupa. Ternyata dia susah dalam permodalan. Gara-gara itu dia disalib oleh Vietnam atau Kamboja. Dia dibantu oleh negara, dibantu dalam masalah perbankan, plus ketika dia sudah bisa ekspor, dia dapat bonus. Itu yang di Vietnam. Itu dia. Makanya menang ya. Makanya menang ya. Murah harganya. Betul. Kita susah. Kita berangkat sendiri, harus sendiri ya. Kena pajak di mana-mana. Saya kira itu. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Intinya nggak ada bedanya. Pak Amin, monggo Pak Amin. Ya karena kita sedang membicarakan Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru, yang hari ini dipuja emak-emak ya karena memang katanya ganteng. Memang ganteng sih, tinggi besar ya. Dia secara performa memang meyakinkan dan katanya family man, sayang istri gitu ya. Tapi kita nggak ngomong itu ya, kita ngomong dia sebagai seorang Menteri Keuangan. Ya mudah-mudahan ini didengar Pak Purbaya nyampe ya mudah-mudahan loh ya. Entah angin apa yang membawa kemudian tiba-tiba ini tayangan kita mampir di smartphone-nya Pak Purbaya. Itu dia menyadari bahwa dia sedang menggenggam apel busuk. Dia menjadi pedagang apel busuk. Yang sebenarnya dipilih dari sisi manapun yang bisa diambil adalah apel busuk, hanya bisa memilih mana yang tidak lebih busuk gitu aja. Dan harusnya publik paham itu. Dan Pak Purbaya mungkin sebagai seorang yang dia juga muslim,
dia adalah seorang yang muslim dan dia seorang cendekiawan, mungkin dalam kasana kita disebut ulama di bidang ekonomi ya. Apalagi dia punya basis tadi teknik, orang teknik itu lebih presisi, yang lebih presisi, tidak terlalu memakai perasaan. Jadi dia lebih lugas gitu ya. Itu mau menentukan konsep Islam. Cobalah, banyak kok buku-buku tentang konsep Islam itu, banyak kajian-kajian tentang konsep Islam. Atau mungkin kalau Pak Bro mau ngobrol dengan kita di sini boleh kita kita bicara konsep Islam dan bagaimana ada pra-market, market dan pasca market yang kemudian membedakan kepemilikan, apa yang boleh dikerjakan swasta, ada apa yang tidak boleh diperdagangkan oleh swasta, apa kewajiban negara, apa yang menjadi hak masyarakat dan seterusnya. Itu saya yakin Purbaia bisa menjadi kunci solusi. Aura Kobonya akan menjadi kunci solusi dari problem ekonomi kita. Tapi kalau tidak Pak Purbaia, mohon maaf, jenengan mungkin akan lebih populer, mungkin akan lebih disukai oleh masyarakat, tetapi Anda tetap menjadi bagian dari keranjang apel busuk gitu. Oke, pemirsa, mari kita buka lembaran yang jarang dibuka dan membaca ulang sejarah dengan mata yang lebih terbuka. Terima kasih menyaksikan channel kami Babat, Basa-basi Demokrasi. Buta yang merusak adalah buta politik. Jangan lupa tunjuk subscribe, tunjuk like dan share. Tidak keberatan untuk share atau membagi. Komen. Dan jangan lupa komen itu penting. Penting, komen. Sekali lagi komen. Oke. Kita akhiri obrolan kita malam ini. Semoga kita selalu membaca sejarah dengan mata terbuka. Sekian. Terima kasih Pak Arifud, terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.